Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel YouTuber Bawean. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan salah satu channel saya yang mendapat teguran pedoman komunitas YouTube. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya, kemudian apa yang perlu Anda perhatikan dan sebagainya akan saya kupas tuntas di video ini, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTuber Bawean. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami teguran pedoman komunitas dari YouTube ya silakan Anda simak video ini sampai akhir biar jelas ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ya itulah pentingnya kita belajar pedoman komunitas sebelum kita itu nge-YouTube, teman-teman. Karena ada beberapa konten yang tidak boleh Anda bahas di YouTube, karena kalau tidak Anda bisa kena teguran. Ya, dari mulai peringatan, kemudian teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Kalau keteguran-teguran ini akan berlangsung dalam jangka 90 hari, teman-teman, channel Anda bisa dihapus. Jadi banyak pengalaman teman-teman saya yang channelnya dihapus YouTube, teman-teman ya, gara-gara dia itu tidak memperhatikan pedoman komunitas. Nah, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman ya, di sini ada pelanggaran channel ya. Di sini teguran pedoman komunitas yang aktif itu 1 ya. Di sini ini baru saja, teman-teman. Dan di sini masih ada pemberitahuan masa hukuman teguran Anda telah berakhir. Dan kemarin saya sudah mengupload video lagi ya di sini di 15 November dan 23 baru bisa upload lagi. Nah, ini ya, saya biasanya memang uploadnya 1 hari itu 2 video, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi ya pedoman komunitas ini? Anda tidak perlu melakukan apapun, teman-teman. Yang perlu Anda lakukan hanya banding saja. Kalau misalkan teguran dari komunitas ini menurut Anda nih ya, menurut Anda itu tidak melanggar, jadi Anda banding. Nah, saya juga seperti itu, teman-teman. Video saya itu yang mendapat teguran pedoman komunitas itu kan mendownload video shot. Nah, itu mendownload video shot ini ternyata melakukan pelanggaran, teman-teman, karena memang ya di video shotnya sendiri itu kan tidak ada menu untuk download ya. Jadi karena itu, teman-teman, itu kemudian video saya itu dihapus, padahal videonya memang pencariannya lumayan banyak, karena memang pembahasannya kan sedikit, karena orang-orang yang membahas ini kan pasti kena teguran, teman-teman ya. Nah, itu, teman-teman. Nah, jadi saya mendapat teguran ini, saya tidak bisa mengupload video itu. Teguran pertama ini mengupload video selama 7 hari. Jadi mengupload apapun, nah itu tidak bisa, teman-teman ya. Nah, jadi di sini masa hukuman Anda telah berakhir dan Anda dapat membuat serta membagikan konten. Nah, ini ya, jadi saya sudah bisa untuk mengupload kembali, teman-teman, setelah mendapat 7 hari hukuman ya dari ini. Nah, di sini, teman-teman ya, kalau kita pelajarin apa sih pedoman komunitas ini. Nah, di sini ya kita klik di bagian sini. Nah, di sini ada pedoman komunitas. Jadi apa saja yang tidak boleh Anda bahas ya di video konten Anda, di video YouTube Anda ini, teman-teman ya. Ini Anda bisa klik di sini. Nah, di sini sudah jelas, teman-teman. Anda bisa membaca ya. Termasuk salah satunya di sini, teman-teman ya, tidak boleh sub for sub, nah, dan sebagainya ya. Di sini Anda sudah jelas. Jadi silakan Anda baca. Nah, kemudian peniruan identitas, link eksternal, kemudian spam, praktik penipuan dan sebagainya. Ini banyak sekali, teman-teman. Termasuk thumbnail nanti seperti apa. Nah, di sini bisa Anda baca sendiri, teman-teman. Nah, untuk aturannya sendiri, teman-teman ya, untuk aturannya di sini ada hal-hal yang Anda, ketika Anda menerima teguran dari YouTube, yang pertama Anda mendapatkan peringatan. Ya, jadi Anda mendapatkan peringatan. Nah, ini channel saya sebenarnya pertama peringatannya itu karena copyright dulu, teman-teman. Karena saya pernah mengupload lagu-lagu dan itu di apa istilahnya ya, diklaim hak cipta. Nah, ini pertama. Ini peringatan ya, peringatan. Kemudian
Setelah yang kedua, lalu baru dapat teguran. Nah, di sini teguran pertama. Jadi apa yang tidak bisa Anda lakukan di teguran pertama ini, yaitu mengupload video, kemudian memulai live stream terjadwal, menjadwalkan video, tayang publik, membuat primer, menambahkan cuplikan, membuat thumbnail custom postingan, mengedit dan menambah kolaborator ke playlist, menambahkan dan menghapus playlist dan tontonan dan sebagainya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi itu teguran pertama. Kemudian teguran yang kedua, jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari, 3 bulan ya teman-teman ya. Dengan teguran pertama Anda tidak diizinkan untuk posting selama 2 minggu nih. Ya, jika tidak ada masalah lebih lanjut setelah periode 2 minggu, Anda akan otomatis memiliki hak istimewa penuh. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Ya. Kemudian dapat teguran ketiga, teman-teman. Nah, jika Anda menerima teguran ketiga dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Nah, untuk yang ini teman-teman, setelah periode 1 minggu, kami otomatis memulihkan hak istimewa penuh, tetapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari. Jadi, teguran ini ya, ini akan muncul terus sampai 3 bulan teman-teman ya, jadi nggak bisa dihilangkan. Kalau banyak yang di YouTube itu tutorial cara menghilangkan teguran komunitas, ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi kami otomatis memulihkan istimewa penuh, tapi teguran akan tetap ada di channel. Nah, di sini ya, jadi selama 90 hari, jadi nggak akan hilang pedoman ini. Jadi ini sebagai petanda saja untuk mengingatkan Anda ya teman-teman ya, agar tetap waspada tidak melakukan pelanggaran berikutnya gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman, kalau kita melakukan banding ya, banding kemudian ditolak, nanti akan ada notifikasi di sini. Ya, di sini ada di sini ada notifikasi penting teman-teman ya. Nah, ya, jadi untuk yang mendapatkan teguran pertama, teman-teman, nanti setelah 7 hari, nanti Anda akan dapat pesan seperti tadi ya teman-teman ya, bahwasanya Anda sudah bisa memposting kembali. Jadi yang perlu Anda perhatikan, pedoman komunitasnya Anda baca baik-baik teman-teman, jangan sampai Anda melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran yang ketiga. Kalau kayak tutorial teman-teman, artinya Anda jangan seperti mengada-ada ya, kalau misalkan itu tidak bisa dilakukan gitu kan, jangan pernah membuat tutorialnya seperti itu ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengalaman saya menerima teguran komunitas pertama dari YouTube. Semoga video ini bisa menambah wawasan terkait dengan pedoman komunitas dari YouTube. Itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.